Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Lani. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Untuk soalnya yang pertama yaitu PT Induk membeli 80% dari saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X0 pada nilai bukunya sebesar 240 juta. Selain itu terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 20X1 PT Anak menerbitkan nilai obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 110 juta. Perusahaan non afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. Poin yang kedua, obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Poin yang ketiga, PT Anak dan PT Induk mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 20X1, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non afiliasi seharga 91 juta. Poin yang kelima, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta untuk tahun 20X1 dan 75 juta untuk tahun 20X2. PT Anak mengumumkan dividen sebesar 30 juta di tahun 20X1 dan 40 juta di tahun 20X2. PT Induk memperoleh 140 juta di tahun 20X1 dan 160 juta di tahun 20X2. Dari operasi terpisahnya, PT Induk mengumumkan dividen sebesar 660 juta baik di tahun 20X1 maupun di tahun 20X2. Kita langsung saja ke jawabannya, yaitu yang pertama, kita membuat ayat jurnal utang obligasi 20X1, yaitu pada tanggal 1 Januari 20X1 kas 110 juta terhadap utang obligasi 100 juta, premi utang obligasi 10 juta. Jurnal yang kedua yaitu 30 Juni 2001, beban bunga 5.500.000, premi utang obligasi 500, kas 6 juta. Untuk cara perhitungannya yaitu untuk mendapatkan yang 500 terlebih dahulu, yaitu 10 juta dibagi dengan 20 periode bunga untuk mendapatkan 5.500.000, yaitu 6 juta dikurang dengan 500.000. Untuk mendapatkan 6 jutanya, 100 juta dikali 0,12% dikali 6 per 12. Untuk tanggal 31 Desember 20X1 yaitu jurnal yang ketiga, beban bunga 5.500.000, premi utang obligasi 500 terhadap kas 6 juta. Untuk nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah nilai buku obligasi pada saat perbaikan yaitu 110 juta. Untuk amortisasi premi 20X1 itu sebesar 1 juta. Itu 1 jutanya didapat dari premi dari jurnal yang kedua yaitu sebesar 500.000 ditambah premi pada jurnalnya yang ketiga 500.000 sehingga dapatlah 1 juta. Sehingga dikurang mendapat nilai buku obligasi 31 Desember 2001 itu sebesar 109 juta. Yang kedua, ayat jurnal investasi obligasi 20X1. Untuk membuat jurnalnya pada tanggal 31 Desember 20X1 yaitu yang pertama, jurnal yang keempat, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta pada soal dan terhadap kas 91 juta. Pembelian yang ketiga yaitu perhitungan keuntungan pelunasan konstruksi obligasi. Itu yang pertama, nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 20X1 Rp 109 juta itu didapat dari perhitungan sebelumnya. Yang kedua yaitu harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi 91 juta sehingga dikurang dapatlah keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi sebesar 18 juta. Yang berikut ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X1. Selain mencatat investasi obligasi dapat dengan ayat jurnal 4, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas dasar berikut selama tahun 2001 untuk mencatat investasi di saham PT Anak. Untuk jurnalnya yaitu yang kelima, kas 24 juta,
terhadap investasi pada saham PT Anak 24 juta. Itu didapat dari 30 juta untuk dividen yang pada PT Anak dikali dengan 0,80% dapatnya 24 juta. Untuk jurnalnya yang keenam yaitu investasi pada saham PT Anak 40 juta terhadap PT pendapatan dari anak perusahaan 40 juta. Itu didapat dari metode pendapatan ekuitas yaitu 50 juta pada soal dikali dengan 0,80% dapatnya 40 juta. Yang berikut kertas kerja konsolidasi 20x1 yaitu jurnal yang ketujuh yaitu pendapatan dari anak perusahaan 40 juta. Itu didapat dari investasi pada jurnalnya yang sebelumnya itu jurnal yang keenam, dan dividen yang diumumkan 24 juta pada jurnalnya yang kelima, sehingga dapatlah investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta, selisih dari 40 juta dikurang dengan 24 juta. Jurnalnya yang ke-8 yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas yaitu sebesar 13.600.000 terhadap dividen diumumkan sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas 7.600.000. Untuk cara perhitungannya untuk mendapatkan 13.600.000 yaitu didapat dari 50 juta ditambah dengan 18 juta dikali dengan 0,20 atau dikali dengan 20%. Untuk jurnalnya yang ke-9 yaitu saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta terhadap investasi pada saham PT Anak yang terdapat pada soal itu senilai 240 juta, kepemilikan minoritas, sehingga selisih dari itu yaitu dapatlah kepemilikan minoritasnya sebesar 60 juta. Untuk jurnalnya yang ke-10 yaitu utang obligasi yaitu 100 juta, premi utang obligasi 9 juta, investasi pada obligasi PT Anak 91 juta, keuntungan pelunasan PT Anak 18 juta, yaitu premi utang obligasi didapat dari jumlah 91 juta ditambah dengan 18 juta dikurang 100 juta dapatnya selisihnya 9 juta sehingga dapat premi utang obligasi. Yang berikut keterangannya untuk laba bersih PT Anak 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi 18 juta sehingga dapatnya laba bersih di realisasi PT Anak 68 juta dikali dengan bagian pemegang saham minoritas yaitu 20% atau dikali 0,20 sehingga dapatlah bagian laba kepemilikan senilai 13.600.000. Untuk yang berikut kita masuk pada kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada harga dari nilai buku. Di sini terdapat 6 item yaitu yang pertama pos, yang kedua PT Induk, yang ketiga PT Anak, yang keempat eliminasi. Dalam eliminasi terdapat 2 yaitu debit dan kredit. Yang berikut konsolidasi. Untuk penjualan, untuk pos yang pertama penjualan pada PT Induk 400 juta, pada PT Anak 200 juta sehingga konsolidasinya 600 juta. Pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta pada PT Induk, pada debit 40 juta. Kita bisa lihat pada jurnalnya yang ke-7. Yang berikut, pos yang berikut keuntungan pelunasan obligasi yaitu terdapat pada kredit pada jurnalnya yang ke-10 18 juta sehingga konsolidasinya 18 juta. Untuk total kreditnya yaitu 440 juta untuk PT Induk, PT Anak 200 juta, untuk konsolidasi 618 juta. Yang berikut harga pokok penjualan pada PT Induk 170 juta, pada PT Anak 115 juta, pada konsolidasi sehingga pada konsolidasi 285 juta. Untuk penyusutan dan amortisasi pada PT Induk 50 juta, PT Anak 20 juta sehingga pada konsolidasi 70 juta. Untuk beban lain pada PT Induk 20 juta, pada PT Anak 3 juta 200 sehingga pada konsolidasi 23 juta 200. Untuk beban bunga pada PT Induk 20 juta, pada PT Anak 11 juta 800 sehingga pada konsolidasi 31 juta 800. Sehingga total dari debit yang debitnya yaitu 260 juta pada PT Induk, pada PT Anak 150 juta, pada konsolidasi 410 juta. Pada konsolidasi untuk mendapatkan total debitnya yaitu total kredit dikurang dengan total debit yang dijumlahkan yaitu sehingga didapatnya 208 juta. Yang berikut, pos yang berikut
pendapatan untuk kepemilikan minoritas. Itu pada debit kita bisa lihat pada jurnal yang ke-8 13.600, pada konsolidasi 13.600. Yang berikut laba bersih di bawah ke depan yaitu sebesar 180 juta. Itu didapat dari total kredit dikurang dengan total debit sehingga dapatnya laba bersih untuk total PT Induk. Untuk PT Anak pun demikian sehingga dapat 50 juta. Untuk debit jumlah dari 40 juta ditambah 13.600 dapatnya 53.600. Untuk kredit 18 juta. Untuk konsolidasi yaitu jumlah dari 208 juta dikurang dengan 13.600 dapatnya 194.400. Untuk saldo laba 1 Januari pada PT Induk 300 juta, pada PT Anak 100 juta, pada debit 100 juta dilihat dari jurnalnya ke-9 sehingga konsolidasinya 300 juta. Saldo bersih atau dari atas yaitu 180 juta pada PT Anak, 50 juta pada debit, 53.600 pada kredit, 18 juta pada konsolidasi, 194.400 ditambah dengan 480 juta sehingga dapatlah dividen yang diumumkan dikurang dengan 480 juta dikurang 60 juta sehingga dapatnya saldo laba 31 Desember untuk PT Anak, PT Induk yaitu 420 juta. Untuk PT Anak juga demikian yaitu laba bersih dikurang dengan penambahan 150 juta dikurang dengan dividen diumumkan 30 juta. Untuk PT Anak yaitu didapat 120 juta. Untuk debit 153.600, untuk kredit 48 juta. Untuk konsolidasinya 434.400. Yang berikut pos kas yaitu 173 juta pada PT Anak, pada PT Induk, PT Anak 76.800, pada konsolidasi 249.800. Piutang usaha pada PT Induk 75 juta, pada PT Anak 50 juta, pada konsolidasi 125 juta. Untuk persediaan pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak 75 juta. Untuk konsolidasi 175 juta. Untuk tanah 175 juta pada PT Induk, pada PT Anak 40 juta sehingga pada konsolidasinya 215 juta. Untuk bangunan dan peralatan investasi pada obligasi, untuk bangunan dan peralatan pada PT Induk 800 juta, pada PT Anak 600 juta sehingga pada konsolidasinya 1.400.000.000 juta. Untuk investasi pada obligasi PT Anak yaitu pada PT Induk 91 juta sehingga pada kredit pada jurnalnya yang ke-10 91 juta. Investasi pada saham PT Anak untuk PT Induk 256 juta. Untuk kredit pada jurnalnya yang ke-7 16 juta. Untuk pada jurnalnya yang ke-9 240 juta. Yang berikut total debit, yaitu yang total debit untuk perhitungan untuk dari yang kas yaitu 1 miliar untuk PT Induk 1.670 juta. Untuk PT Anak 841.800.000. Untuk konsolidasi 2.164.800.000. Yang berikut akumulasi penyusutan pada PT Induk 450 juta, pada PT Anak 320 juta sehingga konsolidasinya 770 juta. Untuk utang usaha pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak 100 juta sehingga pada konsolidasi 200 juta. Utang obligasi pada PT Induk 200 juta, pada PT Anak 100 juta sehingga pada debit untuk pada jurnalnya ke-10 100 juta. Untuk konsolidasi yaitu sehingga konsolidasinya 200 juta. Premi utang obligasi pada PT Induk, pada PT Anak 9 juta sehingga pada debit untuk jurnal yang ke-10 9 juta. Untuk saham biasa pada PT Induk 500 juta, pada PT Anak 200 juta, pada debit dilihat dari jurnalnya yang ke-9 200 juta sehingga pada konsolidasinya 500 juta. Untuk saldo laba dari atas yaitu 420 juta pada PT Induk, pada PT Anak 120 juta, pada debit 153 juta, pada kredit
48 juta. Pada konsolidasi 434.400. Pada debitnya, di jurnalnya yang ke kepemilikan minoritas, di jurnal yang ke-8 7.600.000, di jurnal yang ke-9 60 juta, sehingga konsolidasinya 67.600.000. Sehingga total kredit untuk lanjutan sampai kepemilikan minoritas yaitu 1.670 juta pada PT Induk, untuk PT Anak 841 juta 800 pada pada debit 462 juta, pada kredit 460 juta 600, pada konsolidasi 2.164 juta 800. Yang berikut perhitungan laba bersih konsolidasi 20x1. Yang pertama, laba bersih terpisah PT Induk yaitu 140 juta, itu terdapat pada soal. Bagian PT Induk atas laba PT Anak, untuk laba bersih PT Anak 50 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi 18 juta, sehingga dapatlah laba direalisasi PT Anak yaitu sebesar 68 juta dikali dengan bagian proporsional PT Induk 0,80%, dapatlah 54 juta 400, sehingga dijumlah dengan 140 juta dapatnya 194 juta 400. Untuk kepemilikan minoritas 31 Desember 2001, nilai buku PT Anak 31 Desember 2001. Yang pertama saham biasa 200 juta, yang kedua saldo laba 120 juta, dapatlah total nilai buku yang dilaporkan 320 juta, ditambah dengan keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi 18 juta, sehingga dapatlah nilai buku direalisasi PT Anak 338 juta, dikali dengan bagian pemegang saham minoritas atau dikali dengan 0,20 atau 20%, sehingga dapatlah kepemilikan minoritas 31 Desember 2001 yaitu 67 juta 600. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.